Halo semuanya, kembali lagi di channel Andre Endut. Sekarang saya akan membahas perjalanan karir dari band AK. Semua yang pernah menyaksikan pertunjukan AK bersepakat bahwa AK memiliki elemen-elemen penting yang menjadi dasar kebutuhan penampilan sebuah band panggung. Masing-masing personilnya memperlihatkan penguasaan instrumen dengan baik, mampu menyanyi dengan warna vokal berlainan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan audiens. Semua elemen tersebut menggumpal dalam bentuk penampilan sensasional, penuh kejutan dan selalu ditunggu. Atraksi teatrikalnya itu lahir dari pemikiran Ucok Andalas Datuk Poloan Harahap, lahir di Surabaya tanggal 23 Mei tahun 1940, yang lebih populer dengan panggilan Ucok AK. Ia menciptakan rentetan atraksi nan mendebarkan itu bukan tanpa alasan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Di panggung kita harus memberi hiburan dengan persentase 60% untuk mata dan 40% untuk telinga, ucap Ucok. Dia pun tak ingat persis dari mana saja ide mendatangkan peti mati, tiang gantungan cambuk dan sebagainya. Yang pasti setiap selesai manggung ia merasakan sekujur tubuhnya sakit-sakit. Oh, baginya itu konsekuensi dari sebuah pilihan. Aksi panas tersebut diulangnya lagi dan lagi, sehingga akhirnya memang menjadi AK di kemudian hari. Didukung oleh Arthur Kaunang yang lahir di Surabaya, Juli tahun 1951, yang energik. Sunata Tanjung lahir di Bondowoso, tanggal 16 Desember tahun 1945, yang terampil memilih nada-nada melodius namun tetap menguar sound beringas. Dan Syekh Abidin lahir di Surabaya, tanggal 10 Desember tahun 1948, yang bermain stabil. AK menjadi semacam penyeimbang kekuatan The Rollies, Giant Step, Super Kids, Rawe Rontek, God Bless atau Golden Wings. Di seruas jalan bernama Kaliasin, yang salah satu ujungnya bersinggungan dengan Jalan Urip Sumoharjo di salah satu sudut Surabaya yang panas, terdapat apotek Kaliasin milik Dr. Ismail Harahap. Di belakang bangunan itu terdapat bangunan ruang tempat latihan band yang sekaligus merupakan markas AK. Perangkat musik di situ disediakan oleh Ismail Harahap setelah Ucok merayunya dengan membawa gitaris Jerry Sousa. Jerry itu gitaris yang sangat terkenal. Taktik ini terbukti berhasil. Kemudian ia mendirikan AK pada tanggal 25 Mei tahun 1967. Itulah tanggal dan bulan kelahirannya. Nama AK kependekan dari apotek Kaliasin, diberikan oleh Yo Jauhari Kustaman, saudara angkat Ucok yang tinggal bersama keluarga Harahap di Jalan Dr. Supratman nomor 8, Surabaya. Atas permintaan Francisca Frederica, ibunda Ucok wanita keturunan Prancis, Yo menemani Ucok melanjutkan pendidikan mengambil jurusan asisten apoteker di Semarang. Di sana ia berhasil menamatkan pendidikannya, tetapi Ucok tidak. Lelaki kribo itu rupanya sudah kontrak mati dengan dunia panggung. Setelah bertemu dengan pemain bass Henky West, Jerry kemudian mengaudisi para calon drummer. Dari 12 audiens yang datang, tak satu pun yang dianggap memenuhi syarat. Akhirnya pilihannya jatuh kepada Syekh Abidin yang merupakan drummer ke-13 yang datang terakhir. Ucok sendiri memainkan keyboard perkusi dan tentu saja sebagai vokalis utama. Adapun Dr. Ismail bertindak sebagai manajer yang mengurus segala keperluan kontrak panggung dengan promotor. Tapi formasi ini tidak bertahan lama. Henky West mengundurkan diri digantikan adiknya, Peter West basis bertangan kidal. Sedangkan Jerry Sousa digantikan Sunata Tanjung ex-gitaris, Aryesta Birawa, yang telah melahirkan nama besar Mus Mulyadi. Tahun 1999 Jerry Sousa yang hidup menyendiri menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergiannya baru diketahui beberapa hari kemudian. Tahun-tahun pertama karir AK ditandai dengan pergantian pemain bass dari Peter West oleh Lexi Rumangit. Entah kebetulan atau tidak, keduanya bermain kidal dan sama-sama dahsyat. Formasi ini mampu mensejajarkan diri dengan dua nama besar yang tengah menjadi kebanggaan publik Surabaya, Aryesta Birawa dan Yahya Boys yang dimotori oleh Edi Rajab. Sayang, Lexi Rumangit punya masalah dalam soal disiplin. Ia sering mangkir latihan. Menurut Sunata, salah satu faktor penyebabnya ketidakmampuan Lexi dalam memisahkan urusan band dengan urusan pacaran. Hal yang sebenarnya lumrah ini lama-kelamaan dirasakan mengganggu jadwal latihan dan pertunjukan. Lexi akhirnya mundur pada tahun 1969. AK pun sibuk mencari penggantinya karena sudah terkait kontrak dengan sejumlah promotor. Lalu para personil AK ingin merekrut Arthur Victor George Jean Anes Kaunang. Arthur Kaunang yang pernah bergabung dengan Leo Christie dalam kelompok Moana, seorang penggemar berat AK. Ia rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton AK latihan di belakang apotek Kaliasin tadi. Kesempatan audisi untuk menggantikan Lexi Rumangit langsung membuatnya bingung dan gelisah. Nama AK terlalu besar baginya di samping menyadari dirinya tak sehebat Lexi Rumangit.
Instrumen yang paling dikuasai dirinya ketika itu ialah piano klasik, dan Arthur akhirnya menjajal kesempatan tersebut tanpa dibekali penguasaan bass yang memadai. Ternyata, dari sekian banyak calon bassis yang diaudisi, Arthur lah yang terpilih. Padahal saat itu banyak audiens yang lain lebih bagus darinya. Sampai sekarang Arthur tak pernah menanyakan alasan pemilihan dirinya. Arthur sengaja dipilih karena dia kidal. Soalnya di panggung kami terbiasa dengan formasi bassis kidal. Setahun kemudian Aka mendapat tawaran mengisi acara tetap di West Point Garden Bar dan Restoran, Singapura. Di sana mereka bertemu The Rollies, kelompok brass rock asal kota Bandung, yang tengah mengisi acara serupa di tempat lain. Sebelum kedatangan mereka, tempat hangout terletak di pinggir pantai ini biasa menyajikan lagu-lagu offbeat untuk mengiringi pengunjung. Album demi album lahir meluncur secara teratur, umumnya mengetengahkan judul bahasa Inggris seperti Skyrider 1973, Cruel Side of the Suez War 1974, Shake Me 1974 dan Mr. Bulldog 1976. Kebanyakan syair ditulis oleh Ucok dan Arthur yang memang pernah kuliah di IKIP Surabaya, jurusan sastra Inggris. Harus diakui Aka memiliki keunggulan dalam penulisan berbahasa Inggris, artikulasi, progresi nada, serta ekspresi bernyanyi Ucok maupun Arthur sudah sulit dibedakan dengan pemusik-pemusik luar negeri. Itulah sedikit mengulas sejarah terbentuknya band Aka. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.